Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum fi syahri Rajab wa Sa'ban wa ba'dahu fi syahri Ramadan. Ayyuha ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di siang hari yang penuh rahmat, nikmat dan berkah ini, alhamdulillah Ustadz kembali dapat bertatap muka dengan jamaah sekalian, tentunya dalam tayangan kajian syarah hadis sahih. Tentunya kajian syarah hadis sahih ini Ustadz harapkan bisa menjadi pencerah peradaban, bisa menjadi pencerah umat, dan bisa mewariskan ilmu-ilmu dari para ulama salaf menuju ulama khalaf dan menuju ustadz yang fakir ilmu ini. Semoga kajian ini senantiasa istiqomah, diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berlangsung sampai akhir hayat Ustadz. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral kaumul muslimin, kajian syarah hadis sahih yang berbahagia. Di masa kini kita begitu terbuka, kita begitu jelas melihat fenomena-fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena ngalam. Kenapa kok Ustadz menyampaikan fenomena ngalam? Ya, karena fenomena alam itu terjadi karena memang sudah waktunya terjadi. Sedangkan fenomena ngalam itu terjadi karena dibuat-buat terjadi. Fenomena apa itu Ustadz? Tentu fenomena yang Ustadz maksud adalah fenomena degradasi moral, fenomena degradasi etika, fenomena hilangnya dan lunturnya rasa malu. Inilah yang akan Ustadz jadikan topik bahasan pada kajian pada hari ini. Ma'asyiral kaumul muslimin, pemirsa TV Muhammadiyah yang berbahagia. Fenomena-fenomena degradasi moral yang tadi telah Ustadz sampaikan itu tampak jelas sekali terjadi di negara ini. Bahkan lebih mengerikan terjadi di luar negeri atau di luar republik ini. Misalnya terjadinya seks bebas yang merajalela. Kita tidak perlu, Ustadz nggak perlu menyebutkan negara apa yang dibebaskan dalam hal seks bebas. Banyak negara-negara di luar Republik Indonesia ini yang menghalalkan istilahnya, ya, menghalalkan seks bebas. Seks tidak mengenal umur. Seks tanpa jalur pernikahan. Seks yang kemudian menjadi salah satu penyebab degradasi moral ataupun akhlak di muka bumi ini. Di samping terjadi fenomena seks bebas, kita juga sekarang sudah menjumpai istilah pacaran yang
dulunya itu sangat tabu zamannya Ustadz. Ustadz dulu kalau jamaah sekalian kalau ke sekolah itu ngayuh sepeda. Dari kampung ke sekolahan SMA Muhammadiyah Blitang itu Ustadz tuh ngayuh sepeda. Nah, ketika Ustadz ngayuh sepeda, Ustadz waktu itu sempat, ya ini Ustadz mohon maaf jamaah sekalian, sempat curhat sedikit. Ada yang berkomunikasi ke Ustadz, menyampaikan perasaannya ke Ustadz. Dan kami itu, ya Ustadz ya selaku manusia ya pasti adalah ketertarikan, tidak mungkin tidak. Ya kalau Ustadz nggak ada ketertarikan ya berarti ya diragukan kejantanannya, seperti itu istilahnya. Makanya Ustadz ketika ada seseorang perempuan yang menyampaikan perasaannya ke Ustadz, Ustadz hanya tersenyum saja walaupun sebenarnya ada ketertarikan sedikit. Namun kami masih tetap bisa menjaga jarak ya, meskipun kami pulangnya bersama-sama. Ya Ustadz pulangnya ya rombongan, namanya zaman dulu itu naik sepeda gowes itu rombongan jamaah sekalian. Jadi 10 orang, 15 orang, 5 orang. Jadi kami rombongan seperti itu, tapi kami bisa menjaga akhlak kami. Kami bisa menjaga jarak kami. Tidak seperti di era masa kini. Na'udzubillah. Ada sepasang kekasih yang mohon maaf, yang perempuan lalu memeluk pacarnya yang laki-laki. Ada sepasang kekasih, mohon maaf, yang melakukan ciuman di tempat-tempat umum, bahkan tertangkap kamera CCTV. Ada sepasang kekasih yang kemudian, mohon maaf, tidak sama sekali memiliki rasa malu kepada sesama manusia. Tidak memiliki rasa malu untuk melakukan seks bebas seperti yang terjadi di luar Republik ini. Banyak di negara-negara di luar Republik ini yang mana di sana, mohon maaf, di tempat-tempat umum dilakukan atau terjadinya seks bebas. Banyak di luar Republik ini yang mana di tempat-tempat umum, di tempat-tempat publik, mereka dengan berani-beraninya dan tidak punya rasa malu, mereka melakukan hal-hal yang tidak senonoh, yang tidak dibenarkan di dalam agama kita. Sungguh situasi ini adalah situasi yang sangat menyedihkan jemaah sekalian. Lalu bagaimana kita harus menyikapinya jemaah sekalian? Tentunya solusi yang paling jitu untuk menghadapi persoalan yang semakin kompleks di masa sekarang ini adalah dengan menumbuhkan dan mengembangkan rasa malu di dalam diri kita masing-masing. Juga jamaah sekalian, tentunya di masa sekarang di Republik kita, korupsi merajalela, semakin merajalela. Kolusi, nepotisme semakin merajalela dan merajalela. Semua itu pasti terjadi karena sudah tidak adanya rasa malu di dalam diri orang tersebut dan sudah terjadinya degradasi moral ataupun akhlak yang telah terjadi di masa kini. Ma'asyiral kaumul muslimin, pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad terdapat
7 hadis yang menerangkan tentang bab al-haya'u, bab tentang malu. Ustadz menyampaikan malu karena menurut Ustadz secara pribadi, menurut perspektif sudut pandang Ustadz, menurut persepsi Ustadz, degradasi moral dalam bentuk seks bebas, degradasi moral dalam bentuk pacaran yang semakin merajalela, degradasi moral dalam bentuk korupsi yang semakin membabi buta itu terjadi dikarenakan para pelaku itu sudah tidak memiliki rasa malu, jamaah sekalian. Untuk itu, yuk kita kupas tuntas bagaimana malu di dalam hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tentunya kita simak setelah tayangan yang berikut ini. Ma'asyiral kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Di dalam nomor hadis, yakni nomor hadis 597, bab al-haya'u, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi hadis ini berasal dari sahabat Uqbah bin Amir dengan kunyah Abu Mas'ud. Uqbah bin Amir berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nasa min kalamin nubuwati idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Ternyata Rasulullah SAW itu pernah seolah seperti berseloroh. Kata Nabi Muhammad SAW, jika kalian mengetahui ucapan kenabian, wasiat kenabian, ya lakukanlah. Jangan engkau tinggalkan. Tapi jika engkau meninggalkan, ya sudah, terserah kalian. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa jamaah sekalian? Mungkin baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku seorang nabi dan rasul memiliki keterbatasan, yang mana dalam batas-batas tertentu beliau sudah tidak bisa lagi ikut campur dalam hal itu. Seperti halnya Ustadz sebagai seorang da'i. Ustadz selaku da'i atau mubalik memiliki batasan-batasan tertentu. Hanya sebatas watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ustadz tidak bisa memaksa orang yang melakukan seks bebas di luar negeri agar tidak melakukan hal itu. Ustadz tidak bisa memaksa orang yang melakukan korupsi yang semakin merajalela dan membabi buta di negeri ini untuk berhenti dari korupsinya. Ustadz tidak bisa memaksa hal itu. Begitu pula Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga tidak bisa. Meskipun beliau seorang nabi dan rasul, tidak bisa memaksa, hei kamu harus berhenti dari korupsi. Hei kamu harus berhenti dari maksiat. Hei kamu harus ikuti apa yang aku beri petunjuk kepada kalian. Apa yang aku sampaikan kepada kalian berupa firman Allah maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW, begitu pula para mubalik, begitu pula para ustadz, semuanya memiliki keterbatasan. Keterbatasan wewenang, keterbatasan kewajiban, keterbatasan hak, yang mana kami semuanya tidak bisa memaksa siapapun untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang hina rendah dina.
Kenapa Ustadz sampaikan hadis ini? Ya karena Rasulullah SAW sebenarnya sudah bisa menerawang bahwasanya di tahun yang akan datang degradasi moral akan terjadi. Di tahun atau masa yang akan datang, Rasulullah SAW sudah memprediksi umatnya akan terjadi degradasi moral yang sungguh-sungguh luar biasa turunnya, drastis. Makanya kata Rasulullah SAW, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Ya kalau kalian nggak punya rasa malu, ya sudah, lakukanlah sesukamu. Nabi Muhammad SAW juga bersabda di dalam hadis yang kedua. Ini mohon maaf jamaah sekalian, tidak perlu Ustadz sampaikan runtutan sanadnya atau riwayatnya karena nanti bisa habis waktunya cuma membaca redaksi-redaksi hadisnya. Hadis yang kedua berasal dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. Al-imanu bid'un wa sittuna au bid'un wa sab'una syu'batan afdaluha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariqi wal haya'u syu'batum minal iman. Jemaah sekalian, hadis ini benar-benar menyentuh hati kita semua pasti. Jadi ternyata kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman itu ternyata dibagi menjadi 60, jamaah sekalian. Iman itu dalam riwayat lain ternyata terbagi menjadi 70, jamaah sekalian. Dan iman yang paling tertinggi yakni mengucapkan la ilaha illallah atau mentauhidkan Allah. Dan iman yang kelasnya terendah yakni menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan. Lalu ternyata Rasulullah SAW masih melanjutkan riwayatnya, sabdanya. Wal hayatu syu'batum minal iman. Dan malu adalah bagian dari iman. Jadi ternyata jamaah sekalian, iman itu banyak, ada 60 bagian. Bahkan dalam riwayat lain ada 70 bagian. Ternyata malu itu adalah bagian dari iman. Makanya jamaah sekalian, baginda Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh ashabus sunan. La yazni zanin hina yazni fahuwa mu'min. Wala yusriku sariku hina yasriku fahuwa mu'min. Kata baginda Rasulullah SAW di dalam sebuah riwayat, tidak mungkin seorang pezina jika dia berzina dalam kondisi beriman. Dan tidak mungkin, kata baginda Rasulullah SAW, seorang pencuri ketika dia mencuri, dia dalam kondisi beriman. Berarti jamaah sekalian, orang yang sedang dalam kondisi degradasi moral, melakukan perzinaan, melakukan korupsi, pacaran bebas, kemudian melakukan tindakan-tindakan kriminal, misalnya mutilasi, melakukan tindakan-tindakan kriminal, misalnya anak menghabisi orang tuanya menghabisi anaknya, suami
melakukan KDRT kepada istrinya, atau istri melakukan pembunuhan atau membakar suaminya. Itu semua terjadi tidak mungkin dalam kondisi beriman. Tidak mungkin. Kenapa Ustadz tidak dalam kondisi beriman? Karena sudah tidak ada lagi rasa malu di dalam diri mereka. Karena malu hanya sebatas ucapan, aku malu. Karena malu sudah luntur, sudah hilang dari jiwa-jiwa mereka, dari hati-hati mereka. Karena malu sekarang tidak lagi menjadi bagian dari iman bagi para pelaku-pelaku dosa tersebut. Ma'asyiral kaumul muslimin, pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Lalu, Ustadz, siapakah manusia yang paling pemalu? Adakah orang yang lebih malu daripada manusia? Jawabannya, jamaah sekalian, ada ternyata. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata jamaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad adalah Rasul yang paling pemalu. Rasul yang memiliki sifat pemalu, yang mana tentunya kita sebagai umatnya ya harus mengikuti. Ya kita sebagai umatnya yang ya harus kita ittiba Nabi. Kalau kita tidak ittiba Nabi sebagai seorang Rasul yang pemalu, lalu apa ya kita mau ngikuti tokoh-tokoh Avengers yang pemberani yang nggak punya, mohon maaf, nggak punya rasa malu? Kita apakah mau mengikuti pahlawan-pahlawan dunia lalu meninggalkan pahlawan kita yang sesungguhnya? Tentu jawabannya tidak, jamaah sekalian. Yuk kita ikuti Nabi Muhammad SAW kafah secara menyeluruh dan secara totalitas. Ma'asyiral kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, mari kita lanjutkan kajian setelah tayangan yang berikut ini. Ma'asyiral kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Di dalam nomor hadis 599 diterangkan, ada sebuah riwayat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasannya Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kana nabiyyu ashadda haya'an minal adhra'i fi khidriha wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi. Kemudian juga ada riwayat lain dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang juga semisalnya. Jadi ternyata jamaah sekalian ada dua riwayat di nomor hadis 599 yang menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW asyaddu hayaan, adalah orang yang paling pemalu di muka bumi ini. Minal adhra'i fi khidriha, bahkan lebih pemalu dari anak-anak angkat beliau. Wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhi, dan Nabi Muhammad SAW kalau membenci sesuatu pasti terlihat dari wajahnya, pasti tampak di wajahnya. Nah ini jemaah sekalian, tadi yang Ustadz sampaikan itu ternyata ada dalilnya, bahwasanya Rasulullah SAW adalah manusia yang paling pemalu. Bahwasanya Rasulullah SAW
itu lebih pemalu daripada sahabat-sahabat. Sehingga Rasulullah SAW sebagai seorang yang pemalu akan terjaga moralnya, akan terjaga akhlaknya, akan dijauhkan dari segala perilaku-perilaku yang fasad maupun perilaku-perilaku yang fasik. Ma'asyiral kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Kita masuk ke hadis selanjutnya. Nah, ini jamaah sekalian, ada sebuah hadis yang sangat-sangat penting bagi kita. Ini penjelas dari semua rangkaian degradasi moral yang terjadi di dunia ini. Jadi ternyata Rasulullah SAW tadi udah Ustadz sampaikan sudah menerawang, sudah bisa membaca, sudah bisa mengerti apa yang terjadi, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tentunya semuanya sudah dikabari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantara malaikat Jibril alaihissalam. Ada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak ala As-Sahihain. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Asbahani di dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Juga ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman. Jadi jamaah sekalian, Nabi Muhammad SAW bersabda. Namun ini ya, riwayat ini ada juga para ulama atau pakar hadis yang menerangkan ini riwayatnya mauquf ya, tidak marfu. Tapi ada juga yang menerangkan itu marfu ya. Sebagaimana di dalam riwayat Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak ala As-Sahihain. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u wal imanu korinan atau kiranan jami'an fa idza rafa'a ahaduhuma rafa'al akhar. Jadi kata baginda Rasulullah SAW, beliau bersabda, rasa malu dan keimanan itu saling berkaitan. Kata baginda Rasulullah SAW. Apabila salah satunya hilang, maka yang lain pun ikut hilang jamaah sekalian. Apabila keimanan hilang, maka rasa malu ikut hilang. Apabila rasa malu hilang, maka keimanan ikut hilang jamaah sekalian. Jadi ternyata jamaah sekalian, iman dan rasa malu itu saling terhubung, saling terkait, saling terkoneksi. Yang mana tidak mungkin orang itu beriman kalau tidak punya rasa malu. Tidak mungkin orang itu tidak punya rasa malu kalau dia katanya beriman. Ma'asyiral kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Makanya jamaah sekalian, ketika kita melihat fenomena-fenomena seks bebas, fenomena-fenomena mutilasi, fenomena-fenomena korupsi, kolusi, nepotisme yang terjadi di alam semesta ini, itulah pertanda akan hilangnya keimanan. Itulah pertanda akan hilangnya rasa malu. Semakin tergerusnya rasa malu,
semakin tergerusnya keimanan. Dan mungkin di suatu saat nanti iman atau keimanan akan hilang dari semesta alam ini. Dan mungkin suatu saat nanti rasa malu hanya sebatas tulisan dan hanya sebatas firman atau sabda Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Untuk itu jamaah sekalian, ketahuilah jamaah sekalian, iman itu begitu penting bagi kita. Begitu pula rasa malu juga begitu penting bagi kita. Apalah artinya kita jadi orang yang sukses? Apalah artinya kita jadi pejabat? Mohon maaf, jadi presiden, jadi menteri kalau kita korupsi. Kalau kita kolusi dan nepotisme. Apalah artinya kita jadi seorang tokoh Hollywood, tokoh Avengers, tapi kita mencontohkan tindakan-tindakan yang di luar etika manusia. Apalah arti semua itu? Apa itu arti jabatan? Apa itu arti gelar? Apa itu arti prestis? Kalau keimanan sudah tidak ada lagi di dalam hati kita. Kalau rasa malu sudah menghilang dari benak kita, dari diri kita. Maka jemaah sekalian, ketika kita menjadi seorang pejabat, ketika kita menjadi seorang tokoh, ketika kita menjadi seorang panutan di masyarakat, kita harus bisa menjadi contoh yang baik, suri toladan yang baik. Seorang presiden harus bisa menjadi contoh yang baik bagi seluruh rakyat. Seorang pejabat harus bisa menjadi contoh yang baik pada seluruh bawahannya, kepada seluruh anggota-anggotanya, anggota kabinet kerjanya. Dan ketika kita hidup di Indonesia ini, yang mana Indonesia dikenal sebagai negara muslim yang mayoritas muslim, walaupun Ustadz mendengar kabar bahwasanya ternyata mayoritas muslim sekarang sudah diambil ya oleh negara Pakistan. Ya. Walaupun ada informasi seperti itu. Tapi Ustadz masih yakin kita hidup di negara yang mayoritas muslim. Yuk kita kasih contoh akhlak yang baik. Akhlakul karimah. Akhlak yang mulia yang benar-benar dicontohkan Nabi. Bukan akhlak yang dicontohkan tokoh Avengers. Bukan akhlak yang dicontohkan pejabat-pejabat korup di negeri ini. Bukan akhlak yang dicontohkan oleh pelaku-pelaku tindakan maksiat di alam semesta ini. Ma'asyiral kaumul muslimin, kajian syarah hadis sahih yang berbahagia. Lalu kita lanjut. Ini ada sebuah riwayat juga jamaah sekalian, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Kemudian yang kedua, al-haya'u khairun kulluhu. Qala al-haya'u kulluhu khairun. Rasa malu itu hanya mendatangkan
kebaikan. Rasa malu adalah kebaikan seluruhnya atau rasa malu seluruhnya adalah kebaikan. Masyarul kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, mari kita lanjutkan kajian kita setelah tayangan yang berikut ini. Pemirsa Telkomsel yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, ternyata baginda Rasulullah SAW di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim bersabda, ternyata rasa malu itu bagian dari kebaikan. Dan kebaikan ternyata bagian dari rasa malu. Sebagaimana tadi kata Ustadz, iman dan rasa malu itu saling berkaitan, saling terpaut. Jika hilang keimanan, maka hilanglah rasa malu. Jika hilang rasa malu, maka hilanglah keimanan. Begitu pula rasa malu juga bagian dari kebaikan, dan kebaikan juga bagian dari rasa malu. Untuk itu jamaah sekalian, yuk kita pelihara dan menjaga kebaikan-kebaikan. Yuk kita tebarkan kebaikan-kebaikan di alam semesta ini. Yuk kita memulai kebaikan dari diri kita sendiri. Kita mulai dari kita terlebih dahulu, dari ustadz terlebih dahulu berarti. Lalu kita mulai dari keluarga kita. Kita mulai dari masyarakat kita. Kita mulai dari negeri kita. Lalu kita tebarkan kebaikan di alam semesta. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu identik dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasul itu rahmat bagi seluruh alam semesta. Rasul itu adalah pusat kebaikan untuk seluruh alam semesta. Rasul itu adalah pusatnya, contoh dari seluruh umat manusia. Filantropi utama. Tidak ada yang bisa dijadikan contoh selain baginda Rasulullah SAW. Tidak ada yang bisa dijadikan contoh selain apa yang terdapat di dalam Al-Quran maupun apa yang terdapat di dalam Al-Hadis. Ma'asyiral kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Ini sebagai penutup jamaah sekalian, sebagai konklusi atau penutup atau khulasoh pada kajian hari ini, bahwasanya ada sebuah perkataan yang mulia dari seorang sahabat Salman Al-Farisi. Kata sahabat Salman Al-Farisi, Innallaha azza wa jalla idza arada ayyuhlika abdan naza'a minhul haya'a fa idza naza'a minhul haya'a lam talqahu illa makitan mumaqqatan fa idza lam talqahu illa makitan mumaqqatan nuzi'at minhul amanah fa idza nuzi'at minhul amanah lam talqahu illa khainan mukhawwanan fa idza lam talqahu illa khainan mukhawwanan nuzi'at minhur rahmatu fa idza nuzi'at minhur rahmatu lam talqahu illa rajiman mula'anan fa idza lam talqahu illa rajiman mula'anan nuzi'at minhu ribqatul Islam. Masya Allah. Jadi ternyata wasiatnya sahabat Salman Al-Farisi untuk kita semua ini sangat-sangat dalam.
Tadi Ustadz sudah menyampaikan wasiat dari Nabi, hadis-hadis Nabi. Tadi Ustadz sudah menyampaikan beberapa fenomena-fenomena yang telah terjadi pada masa kini. Sekarang Ustadz menyampaikan sebuah wasiat yang begitu mulia dari seorang sahabat, Salman Al-Farisi. Salah satu sahabat tercinta baginda Rasulullah SAW. Bahwasanya kata sahabat Salman Al-Farisi, sungguh jika Allah berkehendak untuk membinasakan seseorang, maka Allah akan hilangkan rasa malu dari diri orang tersebut. Jadi jamaah sekalian, kalau Allah ingin membinasakan seseorang, Allah akan mencabut rasa malu dalam dirinya. Jika rasa malu sudah tercabut dari dirinya, maka tidaklah kau jumpai orang tersebut melainkan orang yang sangat Allah murkai. Jadi jemaah sekalian, ketika Allah sudah mencabut keimanan dalam diri seseorang, maka orang itu merupakan orang yang paling dimurkai oleh Allah. Orang yang paling dibenci oleh Allah. Setelah itu akan hilang sifat amanah dari diri orang tersebut. Setelah orang tersebut dimurkai oleh Allah, akan hilang amanah. Jika dia sudah tidak lagi memiliki amanah, maka dia akan menjadi orang yang suka berkhianat dan dikhianati. Jadi ketika amanah sudah diangkat, sudah dihilangkan, maka orang tersebut pasti akan berkhianat dan dikhianati. Setelah itu sifat kasih sayang akan dicabut dari dirinya. Setelah orang itu berkhianat dan dikhianati, maka kasih sayang akan dicabut dari dirinya. Jika rasa kasih sayang telah dicabut, maka dia akan menjadi orang yang terkutuk. Sesudah itu, ikatan Islam akan dicabut dari dirinya. Jadi setelah kasih sayang dicabut, maka orang itu menjadi orang yang terkutuk. Inilah istilah dengan setan. Jadi kalau di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya, asyaitonu minal jinni wal insi. Jadi setan itu berasal dari golongan jin dan manusia. Begitu pula di dalam Quran surat An-Nas, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Berarti jamaah sekalian, kalau kita nggak mau dikatakan setan, yuk jangan dihilangkan rasa malu di dalam diri kita. Kalau kita nggak mau dikatakan setan atau jin atau iblis, jangan sekali-kali mengacuhkan keimanan, apalagi mengacuhkan rasa malu. Kalau kita nggak mau dikatakan setan, yuk kita jauhi perilaku-perilaku yang tidak baik. Ya memang baginda Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal insanu al khata'a wan nisyana, di dalam hadis sahih riwayat Al-Hakim. Jadi sungguh telah aku jadikan, telah aku berikan kepada setiap manusia al khata', sebuah kesalahan, wan nisyan, sebuah kealpaan atau sebuah kekeliruan yang tidak disengaja. Memang manusia nggak bisa jemaah sekalian menghindar atau terhindar dari khilaf dan salah. Tidak bisa. Namun jemaah sekalian, ketika kita tidak bisa terhindar dari khilaf dan salah, dari salah dan lupa, maka setidak-tidaknya
rasa malu harus tetap ada di dalam diri kita. Maka setidak-tidaknya iman dan rasa malu harus kita tautkan, harus kita satukan di dalam diri kita. Sehingga akhlakul karimah menjadi sebuah model yang utama. Sehingga akhlak yang mulia menjadi role model yang utama di alam semesta ini. Kita rubah persepsi bahwasanya tokoh-tokoh Avengers itu tidak lagi menjadi role model bagi umat Islam. Kita harus merubah persepsi bahwasanya role model bagi seluruh alam semesta ini adalah umat Islam. Itu yang harus kita bangun. Tentunya jamaah sekalian, Ustadz di sini nggak bisa membangun itu sendiri, nggak bisa. Ustadz membutuhkan bantuan jamaah sekalian. Ustadz membutuhkan teman-teman dan sahabat Ustadz sekalian. Ustadz membutuhkan guru-guru Ustadz sekalian. Dan Ustadz membutuhkan organisasi Islam Muhammadiyah untuk membangun sebuah peradaban yang mulia dan Islam yang rahmatan lil alam. Ma'asyiral kaumul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Yuk kita mulai dari diri kita, keluarga kita, keluarga terdekat kita, dan keluarga terjauh kita untuk menjadikan akhlakul karimah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai role model utama, sebagai suri tauladan utama. Yuk kita rubah persepsi bahwasanya tokoh-tokoh Avengers itu adalah contoh utama. Kita harus merubah persepsi itu. Kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kita harus menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang terbaik. Dan kita harus memperbaiki diri kita sedikit demi sedikit, tahap demi tahap untuk mencapai akhlakul karimah yang sempurna, akhlakul karimah yang kafah. Sekian dari Ustadz yang fakir ilmu ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.